Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kembali kita berkumpul duduk bersama dalam majelis ilmu kajian rutin kita tiap malam. Untuk materi yang kita bahas tentunya adalah mengenai hal-hal yang akan kita hadapi atau hal-hal yang kita tuju, di mana seyogianya sebuah makhluk yang kita sebut diri atau manusia adalah kaki yang lambangnya melangkah. Maka setiap langkah kita itu adalah melangkah kepada suatu tujuan. Maka langkah kita untuk beberapa hari ke depan, bulan ke depan adalah melaksanakan daripada kesempurnaan diri, bahwa agama itu adalah diri dan setiap diri itu kembali, maka setiap diri itu adalah berserah diri. Maka rukun-rukun untuk berserah diri yang disebut dengan rukun Islam, yaitu kita akan menuju kepada haji. Nah, di sini pada minggu kemarin kita menjelaskan bahwasanya jika haji dimaknai harus berangkat ke tanah suci, melaksanakan syarat rukun dan wajibnya untuk mengerjakan suatu ibadah haji, maka ada berapa banyak umat Nabi Muhammad ini yang tidak sempurna nanti Islamnya. Maka disinilah kita mengkaji bahasa haji dengan ilmu huruf, yaitu kita akan mengetahui makna haji yang sesungguhnya. Kita jelaskan kemarin bahwa haji adalah karena ada dua huruf ha dan jim, maka makna haji yang sesungguhnya adalah sesungguhnya kita ini adalah merupakan tanda daripada suatu kehidupan. Artinya kita bukan dihidupkan dan kita bukan hidup. Kemudian semua yang ada, yang tampak, yang zahir, semuanya adalah tanda daripada kesempurnaan ciptaan Allah, yaitu pada huruf jim. Maka tidak ada pandangan kita kepada semua yang zahir di alam semesta ini akan nama, bentuk, rupa. Tetapi kita akan memandang semua yang zahir di muka bumi ini, termasuk bumi ini tersendiri atau alam ini sendiri, kita pandang kepada asal kejadiannya, asal mulanya. Asal mulanya proses kejadian alam semesta beserta isinya itu yang kita pandang. Inilah makna haji yang sesungguhnya. Maka secara syariat nantinya haji ada beberapa syarat dan rukun, dan ada yang masuk di dalam kategori wajib di dalam melaksanakan ibadah hajinya. Ibadah haji terjadi di bulan Zulhijjah. Maka Zulhijjah itu sendiri adalah daripada huruf ha dan huruf jim, yaitu Zulhijjah merupakan bulan kembali semua makhluk, di mana bahasa kembali ini bukan diartikan mati, bukan. Kembali itu semua makhluk berserah diri. Semua makhluk menunjukkan bahwa tidak ada akan keakuan diri. Itu tepatnya disebut dengan Zulhijjah. Kemudian kita akan lebih mempercepat biar cepat kita bisa pahami, karena konsep sudah tersusun namun masih dalam pengkajian kita. Karena di sini hanya dijelaskan secara arti. Semisal ada sini makna haji dan rahasianya, ini dijelaskan hanya sekedar secara bahasa ilmiah. Di dalam mengerjakan ibadah haji ini berkenaan dengan sebuah ayat di dalam Al-Baqarah ayat 196, wa atimul hajjah wa umrati
lillah atau wa umrata lillah. Sempurnakan olehmu haji dan umrah semata-mata karena Allah. Lalu di sini akan dipahami bahwasanya kita itu diperintahkan untuk mengerjakan haji dan mengerjakan umrah semata-mata karena Allah. Nah, disinilah orang akan berpikir menyempurnakan diri itu dengan berangkat ke tanah suci untuk mengerjakan haji dan umrah tentunya. Sedangkan haji dan umrah ini adalah panggilan. Tidak semua orang mendapatkan panggilan. Lalu bagaimana mengamalkan ayat Al-Baqarah 196 ini? Karena diperintahkan di sini wa'atimul hajj. Di sini ada huruf mim wa'atimul. Maka diperintahkan waw dan. Waw itu dan, kalau dimaknai dengan arti yaitu dan, sedangkan waw itu demi. Demi apa? Tentunya waw ini adalah sumpah. Demi yang menciptakan. Wah, ada huruf alif. Demi yang menciptakan, dan tak itu adalah yang sudah mensucikan jiwa kita. Kembali ke dalam keesanya wa'ati. Kemudian hajah, bahwa sesungguhnya hak adalah adanya diri kita ini merupakan tanda adanya Allah. Adanya diri kita menandakan ada yang menciptakan. Maka seringkali kita mengumpamakan dalam sebuah kehidupan ini cahaya, bahwa yang terang ini dikatakan adalah sebuah cahaya. Maka terangnya ini menandakan adanya setrum. Maka cahaya tidak bisa berdiri sendiri sama kita. Kita ini adalah cahayanya. Maka kalau lampu ini sudah menyala, ada cahayanya, berarti adanya setrum. Maka sesungguhnya, apakah cahaya itu hidup? Bukan. Apakah cahaya dihidupkan? Tidak. Inilah maksud kita, bahwa semua diri kita itu seumpama sebuah cahaya. Adakah kita merasa hidup? Adakah kita merasa dihidupkan? Ini kesempurnaan. Perintahnya wa'atimul hajj, sempurnakan haji. Sempurnakan haji, sempurnakan bagaimana kehidupan kita ini. Ketika kita sudah bergerak, melihat dan mendengar, bagaimana sikap kita. Ini maksudnya urukahnya ini. Kemudian bagaimana pandangan kita ketika cahaya ini sudah terang benderang, ketika cahaya sudah menyala, maka muncul dan tampak dan jahirlah apapun yang ada. Semut sudah kelihatan, kotoran sudah kelihatan, warna sudah kelihatan karena adanya cahaya. Maka bagaimana kita memandang? Kenapa ada semut? Kenapa ada warna hijau? Kenapa ada warna merah? Siapa yang memunculkan? Kita tidak memandang hijau, merah, dan hitamnya. Karena semua warna yang ada dimunculkan oleh cahaya. Itu maksudnya. Ini kesempurnaan daripada huruf jim. Maka disinilah kita tidak ada pandangan lagi. Kita memandang apapun, memandang kucing kah, memandang tikus kah, kita tidak memandang kepada nama, bentuk, dan rupa, tapi kita memandang kepada kenapa ia ada. Berarti ada yang mengadakan. Kesitulah kita memandang. Ini perintahnya wa'atimul hajj, sempurnakan. Dua huruf ini sempurnakan. Kemudian wa umrata. Wa umrata itu adalah, karena di sini wa umrata diawali dengan huruf ain, maka demi apa? Karena didahului dengan alif dan lam. Apakah tentunya ada yang memperbuat, ada yang memberikan. Apa yang diberikannya itu huruf ain, yaitu ilmu pengetahuan kita. Maka gunakanlah, sempurnakanlah ilmu. Ketika roh ini yang dihembuskan membawa ilmu, maha tahu, maka sempurnakan itu. Di dalam pandangan kita, memandang apapun, kita sudah tidak terpandang kepada nama, bentuk, dan rupa. Maka disitulah jangan ada lagi keakuan siapa yang memandang. Karena ilmu, bukan itu. Karena ilmunya, ain tadi adalah menandakan ketahuan kita. Maka di situ dalam sudut pandang, pendengaran dan apapun, kita tidak ada keakuan aku yang melihat. Itu maksudnya wa umrah. Itu jadi sempurnakan haji dan umrah. Al-Quran Al-Baqarah 196.
196. Nah, disinilah bagaimana kita mempraktikkan sebuah ayat. Orang yang hafal tahfiz dengan Al-Quran, tapi kelakuan praktik dalam kehidupannya tidak seperti apa yang ia baca. Al-Baqarah memerintahkan sempurnakan haji. Sekarang kita rasakan apakah kita sudah sempurna hak dan jinnya ini. Selama kita masih ada keakuan, maka kita tidak menyempurnakan hak. Selama apa yang kita pandang kita hanya tertipu, tertahan pada apa yang jahir dalam pandangan dan dalam pendengaran kita, maka jinnya tidak sempurna. Perintahnya, jangan ada suatu apapun yang kita akui dan jangan tertahan apa yang jahir dalam pandangan kita, maka kembalikan semuanya, maka sempurnalah haji kita. Kemudian diperintahkan umrah, jangan merasa berilmu, karena air didahului. Kita kan tahu, oh ini lombok ini padas, oh ini teh ini manis, tahu. Tapi jangan ketahuinya itu adalah tertahan pada tahu apa yang kita rasakan, tahu itu pada kehambaan. Kembalikan tahunya itu, ilmunya. Maka inilah kesempurnaan jiwa kita, karena umrata. Maka kata-kata setelah ain ada huruf mim, yang disempurnakan adalah mim. Jiwa kita tentunya adalah pada roh kita. Ketika roh kita sudah sempurna, sudah suci, maka Allah, ampunan Allah, maka kesucian di situ ada, saudara, rahmat Allah akan datang. Maka inilah rangkaian daripada sebuah wa'atimul hajja wa umrata lillah. Semuanya adalah lillah. Lillah itu tiada Tuhan selain Allah jannah semuanya. Nah, sekarang kita balik membahas karena masalah haji kurban ini sulit untuk masuk ke dalam. Hampir semua ulama nih masuk ke dalam itu sulit, karena haji itu tergambar hanya bagaimana ia tawaf, bagaimana ia sa'i menimpang jumrah dan lain sebagainya. Ia akan berpandangan kepada rukun-rukun wajib hajinya itu. Sekarang kita memperdalam, mari membedakan orang-orang yang berada di bulan Zulhijjah, ia akan melaksanakan suatu dalam perintah pada bulan itu, haji dan umrah. Mari kita bahas dengan ilmu. Kembali sedikit kita mengulang bahwasanya ad-din adalah diri, maka sedikit kita ulang lagi. Ad-din ini adalah diri, kita mengulang sedikit. Menyempurnakan sebuah skema. Kemudian turun ke bawah adalah Islam. Maka ini adalah berserah atau kembali Islam. Kemudian dari Islam inilah yang pertama ada yang disebut dengan syahadat. Kemudian ada yang disebut dengan sholat. Kemudian ada yang disebut dengan puasa atau syaum. Kemudian ada yang disebut dengan zakat. Jadi yang terakhir adalah haji. Disebut dengan haji. Di dalam haji, nah, di sini nantinya terbagi dua lagi. Haji, pemahaman haji, adakah korban di haji? Ya, ini haji, sempurnakan haji. Sempurnakan haji. Bagaimana kita memahami? Ini kita akan membuat suatu skema supaya ringkas. Karena orang yang berada di bulan Zulhijjah tentunya
ia dihadapkan dengan Idul Haji. Nah, makanya kita pahamkan dulu, sempurna syarat Islam itu adalah ini rukun haji, syarat Islam, ya. Maka ada ketentuan-ketentuan di sini. Yang pertama, menyempurnakan umrah dan syarat-syarat ketika ia dalam pengerjaan rukun haji. Maka rukun haji, melaksanakan ibadah haji, beda lagi. Sempurnakan haji, belum haji lagi. Ya, menyempurnakan haji ini adalah bahasa kita itu menyenghaja, pergi ke tanah suci. Nah, ini yang pertama, ini menyenghaja ke tanah suci. Maka di sini ada syarat rukun dan wajib haji. Ini kita mencoba menggambar-gambarkan. Di bulan Dzulhijjah dikenal dengan bulan haji. Ada yang berangkat ke tanah suci, kemudian ada yang tidak ada panggilan. Berarti di sini haji ini sama dengan memenuhi panggilan. Kita akan membedakan dulu. Kemudian ada yang tidak memenuhi panggilannya ke tanah suci. Kan ada dua di bulan Dzulhijjah. Yang pertama adalah Idul Kurban. Idul Kurban itu kurban. Nah, ada dua, menyempurnakan hak dan jim. Nah, di sini kita sebuah konsep akan kita lengkapi, mengetahui makna haji yang sebenar-benarnya. Maka sebuah kalimat kita akan menjelaskan hajinya dahulu. Kita pahamkan hajinya dahulu sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Maka di dalam redaksi ini yang kita pisah adalah huruf H dan huruf jim. Inilah yang kita pahami. Sempurnakan H dan sempurnakan jim. Bagaimana menyempurnakan H, bagaimana menyempurnakan jim? Ada yang memenuhi panggilan dan ada yang hanya melaksanakan korban. Maka korban adalah bagian daripada di bulan haji. Itu maksudnya. Korban adalah dilaksanakan di bulan haji, bertepatan dengan orang haji. Adalah korban pada dilaksanakan di bulan haji. Maka korban termasuk adalah menyempurnakan hak dan jim. Yang kita pegang dulu adalah huruf H. Ini sudah kita berulang menjelaskan huruf H-nya, bahwa huruf H tadi adalah kita umpamakan suatu cahaya, maka cahaya itu ditimbulkan oleh adanya setrum. Kemunculan cahaya adalah cahaya tidak dinyatakan hidup atau dihidupkan. Rasakan kita, diri kita ini analoginya cahaya. Maka di dalam diri kita adakah keakuan kita hidup? Tidak ada. Di dalam diri kita adakah kita merasa dihidupkan? Itu hilangkan dulu. Karena kita hayat. Hayat ada karena adanya hayu. Cahaya ada karena adanya setrum. Maka sempurnalah huruf H. Kan? Sempurna huruf H. Kemudian huruf jim.
Huruf jim adalah kesempurnaan. Bagaimana memandang sesuatu itu tidak terpandang, tidak tertahan pada apa yang terpandang secara mata jahir. Itu maksudnya. Ketika kita memandang sesuatu, yang kita pandang ke dalam, bagaimana proses yang kita pandang itu ada, bagaimana yang kita pandang itu bahan bakunya dari mana. Nah, itu sempurna daripada jim. Oh, ternyata sama dengan diri kita. Sempurnalah jim. Tidak ada perbedaan apa yang dipandang dan siapa yang memandang. Lebur ke dalam zatnya, lebur semuanya ke dalam zatnya. Nah, maka ketika ini sudah kita pahami hak dan jim, syariatnya jalan. Makanya kalau orang syariat memahami haji, menyempurnakan hak dan jim itu, ia dengan syariat harus wajib. Lalu ia mengerjakan haji ibadah haji ke tanah suci. Nanti kita akan bahas ini syarat, rukun, dan wajib. Nah, haji itu ada syaratnya. Yang pertama, orangnya ada mampu. Itu maksudnya. Kemudian ada yang disebut dengan rukun. Kemudian ada yang disebut dengan wajib. Nah, maka ini adalah bentuk amaliyah, dan ini pun bentuk daripada amaliyah. Maka sebelum kita melaksanakan kurban, sebelum kita melaksanakan ibadah haji, pahami dahulu hak dan jim ini. Sementara apabila kita tidak memahami hak dan jim, kemudian kita melaksanakan kurban, kurban kan syariat, maka kesempurnaan hak kita tidak memahami, kesempurnaan jim kita tidak memahami, maka kita laksanakan korban, maka korban itu tidak akan membawa arti apa-apa kepada kehidupan kita. Contoh, pakai duit siapa berkorban? Duitku jual. Siapa yang berkorban? Aku jual. Aku tertahan pada keakuan diri yang jahil. Tuh, karena tidak memahami hak dan jim itu maksudnya. Kemudian ketika kita melakukan penyembelihan, tentunya seekor sapi atau seekor kambing, tertahan yang dikorban itu adalah sapi, yang dikorban itu adalah kambing. Kalau kita munculkan, kenapa sapi yang dikorban? Kenapa harus kambing yang dikorban? Kalau kita munculkan pertanyaan, karena itu korban. Sedangkan tadi kita membuat pengakuan, siapa yang berkorban? Kita yang berkorban. Tapi yang dipotong sapi dan kambing, berarti yang berkorban sesungguhnya siapa? Ya, saat kita membentuk suatu panitia, fatkah berkorban? Ya, 4 kita berkorban. Tapi pada kenyataannya, apakah kita jadi korban? Ya, kita berkorban, tapi kita tidak jadi korban. Yang korban adalah sapi dan kambing. Nah, disinilah yang berkorban Ibrahim, yang dikorban Ismail. Kedua-duanya termasuk dengan korban. Nah, inilah ketika kita hanya tertahan pada syariat, kita akan bingung, siapa sih sebenarnya yang menjadi korban, siapa yang berkorban. Ini yang penting kita pahami. Yang pertama, kita akan membahas pelaku korban itu sendiri. Syarat berkorban, ia harus memahami 2 huruf. Syarat melaksanakan ibadah haji, ia harus memahami 2 huruf, hak dan jimnya harus sempurna. Itu syarat pertama itu. Agar korbannya ada manfaat, agar hajinya ada manfaat. Yang pertama, orang yang berkorban, ia akan tentunya mengorbankan apa yang ia miliki. Syariatnya dulu kita pahami. Orang yang berkorban adalah ia akan mengorbankan apa yang dimilikinya. Sebagaimana Ibrahim memiliki seorang anak, karena diperintahkan untuk disembelih, maka Ismail pun pasrah. Maka Ismail pun bersedia dan menerima.
Jadi kedua-duanya itu berkorban dua-duanya. Di sini dituntut yang pertama, ketika kita berkorban, apa yang kita korbankan, kenyataan pada saat sekarang adalah berupa duit. Ya, pelaku korban sekarang itu adalah menyerahkan duit, mengeluarkan duit. Pelaku sekarang. Kalau Ibrahim apakah mengeluarkan duit? Tidak. Karena Ismail orangnya sudah ada. Nih. Maka disinilah titiknya. Seandainya tidak memahami huruf H, ya kan? Tidak memahami huruf H, maka ia akan merasa hidup, atau salah kemungkinan lain, ia akan merasa dihidupkan. Ketika ia akan merasa dihidupkan, ia berusaha, ia bekerja, kemudian ia mendapatkan duit. Dapatlah duit. Ketika ia merasa lelah dalam bekerja, lelah dalam mendapatkan duit, bisakah memunculkan ikhlas ketika ia menyerahkan duit? Ia akan ada rasa sayang akan duit. Tapi ketika kita di dalam huruf H tadi, pandangan kita bahwa kita tidak hidup dan tidak dihidupkan, maka apa yang ada, apa yang jahir adalah dimunculkan oleh sifat hayyun, oleh roh, oleh diri yang sebenarnya diri, maka tidak ada keakuan, tidak ada akan merasa lelah, dan tidak akan ada merasa kehilangan. Karena korban itu pasti akan merasa kehilangan. Kita akan menyerahkan apa yang kita miliki, yang kita sayangi pastinya. Ini semua orang pelaku sekarang adalah duit. Tapi yang dikorban sesungguhnya adalah sakti, karena akan mengalami pertukaran. Nah, maka sedikit kita akan mengulang pengertian daripada korban itu sendiri. Kita akan mengulang ini. Huruf alif ini adalah huruf penyertanya. Artinya huruf alif ini huruf pelengkap. Karena diakhiri dengan huruf nun, di sini diakhiri dengan perbuatan yang memperbuat atau af'alnya, hingga ia berada pada huruf nun, pada nur. Sekarang korban itu sendiri yang berasal daripada qoroba. Ada yang qarib, dekat, qaribun, mendekat. Maka huruf qaf kita sudah mengetahui semua. Maknanya adalah kekuasaan. Jadi huruf qaf itu artinya kekuasaan. Qaf sudah di qafnya, berarti di dalam kekuasaannya. Jadi kalau kita bila ada bertemu dengan huruf qaf, maka ini maknanya dalam kekuasaannya. Pahami aja, dalam kekuasaannya. Kalau mau diperpanjang, dalam kekuasaan Allah, dalam bahasa lagi kan. Tapi di sini maknanya dalam kekuasaannya. Maka apapun terhadap diri kita dan apapun yang ada pada diri kita, semuanya dalam kekuasaannya. Ini kita mari karena kehidupan dunia ini tidak bisa dihindari tentang hal apa yang kita perlukan, apa yang akan terjadi di masa datang. Tentunya kita yang jahir akan mempersiapkan segala sesuatunya. Maka inilah yang akan menghambat kita ketika kita akan menghadapi bulan haji, ya kan? Kalau berkorban, tentunya aku akan mengalahkan rencanaku dahulu. Ini akan berjalan. Kalau aku berkorban, bayangan duitnya belum ada. Nih. Maka itulah sebuah sikap hukum atau diri kita ada kekhawatiran. Berarti inilah gambaran bahwa diri kita
tidak berada dalam kekuasaannya. Seakan-akan kita ini ketika dicipta dilepas, kalau diatur lagi. Anak makan, anak minum, terserah cari seorang. Seakan-akan seperti itu kita hidup. Tapi ketika kita meyakini bahwa kehidupan kita di dalam kekuasaannya, adakah lagi rasa khawatir? Kita rasakan itu. Ketika kita hidup, semua apa yang ada alam semesta dan seisinya adalah dalam kekuasaannya. Apa yang kita khawatirkan kalau kita berada di dalam kekuasaan? Apa yang tidak bisa oleh Allah, apa yang tidak dimiliki oleh Allah, kita yakinkan itu dulu. Karena korbannya kita sudah mungkin kita 2 tahun sudah membahas korban. Maka ini kita bagaimana mengambil, memahami bahasa korban ini dengan syariat kita, dengan perilaku kita. Rasakan kita. Ada rasa sayang dengan duit. Karena banyak keperluan. Ini bahasa nih, ya. Inilah. Bahwa kita telah menggugurkan, bahwa kita telah keluar daripada rukuk. Keluar kita. Karena ada kekhawatiran. Wah, kayak apa ini? Wah, kayak apa nih? Inilah. Mari kita bagaimana syariat kita jalan, menjalankan bahasa korban ini. Ketika kita berkorban, kita benar-benar masuk kepada makam Mahmudah, makam Hanifah. Bagaimana rasanya? Maka yakini dulu bahwa kita tuh seutuhnya dalam kekuasaan. Setiap diri dalam kekuasaannya, maka setiap yang dalam kekuasaannya adalah jaminan ampunan Allah, rahmatnya dan ampunannya. Ini selain ia berada pada huruf ba dahulu dalam persaksiannya. Jadi ba ini artinya persaksian. Ya, makanya basar, ya kan? Al-bashar. Al-bashar. Artinya apa? Melihat. Makna yang sesungguhnya ba ini adalah persaksian. Lalulah al-bashar, bashar artinya apa? Melihat. Itu kan? Setiap yang bersaksi diartikan dengan pasti melihat. Nah, sekarang syariat. Bisakah orang buta jadi saksi? Nih. Jika ba tidak dimaknai dengan persaksian, hanya diartikan dengan melihat, bisakah orang buta jadi saksi? Ketika ia hanya mendengar. Karena hanya diartikan dengan melihat. Maka huruf ba ini yang lebih dalam adalah ketika ia mengetahui apa yang ia ketahui, bagaimana diri ini ada, seperti apa diri ada, dan siapa yang mengadakan diri ini ada. Nih, ketika kita sudah ketahui, disebut dengan huruf ba, persaksian. Nah, sekarang apa yang kita saksikan lagi di sini, yaitu berupa duit. Nah, sekarang rasakan kita berkorban. Mungkin malam hari ini kita akan membahas di korban. Kita belum ke haji lagi, karena korban lebih mendekati. Ya kan, haji itu bisa boleh mungkin kita lanjutkan setelah ibadah bulan haji selesai. Dan ini masih haji. Bila sempat kita bahas lagi sebelum bulan haji. Sekarang karena jadi prakteknya adalah berkumpulan duit. Anak menukar saat itu kan berkumpulan duit. Sekarang siapa yang berkorban? Si Fulan. Fulan yang berkorban, berarti sebuah nama. Ya, berkorban si Fulan. Ketika si Fulan mengeluarkan duit, siapa yang berkorban? Apakah bisa si Fulan? Apakah duit? Gugur si Fulan. Ya. Tidak bisa kita akui. Syariat pun sudah jelas. Ketika kita
belum menyilang duit, aku hendak berkorban. Ya, apakah kita jadi korban? Tidak jadi korban. Ketika mengeluarkan duit, siapa yang jadi korban? Duit yang dikorbankan. Ketika duit ini berpindah kepada sapi, siapa? Ada rentetan, ada proses dari sipulan ke duit, dari duit kepada sapi. Kenapa ini kita jelaskan? Karena berkaitan dengan huruf jim. Ini ketiganya huruf jim semua. Huruf jim semua. Karena kesempurnaan syarat korban memahami huruf H dan huruf jim tadi, kita pahami itu. Yang pertama, kita munculkan boleh pertanyaan. Kenapa berkorban? Dan kenapa berkorban? Karena kita ini hanya tanda kehidupan. Kita munculkan itu. Begitu kita merasa hanya sebagai tanda kehidupan, berarti kita tidak hidup ataupun tidak dihidupkan. Lalu kenapa sekarang kita ada, bisa bergerak dan bisa mendengar? Pendengar siapa? Penglihat siapa? Kenapa kita bisa bergerak? Ada kodrat. Siapa yang bergerak? Kita kejar diri kita sendiri. Kejarlah diri kita sendiri sampai hilang keakuan diri kita kepada jahirnya kita. Kita kejar. Tanyakan kenapa berkorban? Karena apapun yang kumiliki di dunia ini adalah karenanya. Syariat dengan kita pakai bahasa syariat munculkan kepada bahkan diriku sendiri pun ada karenanya. Maka semua yang ada diadakan oleh yang ada tadi dikembalikan kepada yang mengadakan. Kenapa harus dikembalikan kepada yang ada? Karena sempurnanya Islam yang disebut dengan berserah diri. Islam artinya berserah diri atau kembali, mengembalikan diri. Jawab itu. Maka sempurnalah huruf A sudah muncul. Jadi kita kalau hendak berkorban itu, mulailah kita mengejar diri kita sendiri supaya jangan ada lagi hawa nafsu. Nafsu kita tuh jangan ada nafsu kekhawatiran, nafsu merasa kehilangan. Kita mulai kejar diri kita. Kenapa hendak berkorban? Sempurnakan huruf A. Oh, karena aku bukan hidup dan aku bukan dihidupkan. Penglihatanku, pendengaranku, gerakku, dia semuanya. Maka aku tidak memiliki apapun, dia miliki. Maka aku serahkan. Apa yang diserahkan? Kita menyerahkan diri. Ini diri ini. Maka Islam itu kan kembali. Maka disinilah kita menyerahkan diri. Dengan cara apa menyerahkan diri? Kadang mungkin kita bunuh diri, menyembelih diri seorang. Yalah, kadang mungkin. Maka kita apa? Apa yang kumiliki karenanya. Duitlah kita keluarkan. Apakah duit bisa dikorban? Kadang mungkin bisa dikorban. Duit adalah alat. Jadi di sini muncul yang pertama keikhlasan diri. Duit muncul adalah tidak merasa memiliki. Sampai ke sapi, berubahlah duit menjadi sapi. Ya, ketika duit sudah berubah menjadi sapi, hilanglah duit, diri kita sudah hilang, hilanglah duit, yang ada hanya sapi. Ini bagaimana menghilangkan sapi? Ya kan? Tiba sudah tuntung disembelih dimakan, hilang tuh sapinya. Nah, ya kan? Hilang. Bagaimana kita menghilangkan sapi? Inilah kesempurnaan daripada huruf J. Kita pandang lagi sapi. Siapa nama ada akan sapi? Siapa yang memberi nama sapi? Siapa yang mengadakan sapi? Ya kan? Kita pandang siapa yang maulah dan membentuk sapi.
Siapa yang menghidupkan sapi adalah dia semua. Nih, terpandang sapinya lah. Ini sapinya masih ada, belum disembelih hilang sapinya sudah. Harus sapinya sudah ada, belum disembelih sapinya hilang. Kenapa? Karena kita memandang bukan kepada sapinya, yang kita pandang kok sapi ini ada. Siapa yang mengadakan sapi? Berarti ada yang memperbuat, ada yang mencipta. Alif pandangan kita saat itu. Ketika kita mempertanyakan kenapa sapi ada, tentunya sapi ini dicipta. Pasti sudah pandangan kita kepada alif. Kita pandang bentuk sapinya lagi. Kok bentuknya sapi seperti itu? Ya kan? Pandang bentuk itu. Maka bentuk, nama, dan rupa adalah dia. Kemudian sapi bernyawa atau tidak? Bernyawa, ia hidup. Bersifat sapi. Karena bernyawa ada sifat. Inilah lam. Yang kedua, siapa semuanya? Daripada nih. Ini huruf H ini lambang daripada asal muasal penjadian penciptaan. Sumber penciptaannya adalah H. Maka ketika dirangkai menjadi Allah. Berkorban Allah tidak? Ya, pada nama. Sempurnakan kita berkorban ulang tahun ini dengan bagaimana memahami orang yang berkorban itu. Kan kita berkorban ini kan ada rasa kasihan, ada purun dia melihat sapi. Belum sapinya ditukar, mengeluarkan duit dia sudah hitung-hitung. Mak usia ini aja mana beres habis, ini habis, itu habis. Kayak apa nih berkorban? Lawas lagi. Jangan pernah mengkhawatirkan itu. Apabila kita saat ini sudah memiliki rasa khawatir, maka secara tidak sadar kita sudah keluar daripada kekuasaannya. Apabila di dalam kekuasaannya kita sudah keluar, mana ampunan Tuhan, mana rahmat Allah. Setiap yang di dalam ampunan Tuhan tentunya di dalam persaksiannya. Orang yang di dalam persaksiannya satu-satunya tempat kembali adalah nurnya, asalnya. Inilah tempat kita kembali. Nih tempat kembali adalah nur. Tempat kita kembali. Sebut dengan nur. Kalau sudah tempat kita kembali kepada nur, benarkah disebut Islam? Sempurnalah rukun Islam kembali. Makanya syaratnya cara kita berserah diri itu adalah dengan melakukan korban, termasuk penyempurnaan Islam, termasuk penyempurnaan haji. Karena korban tidak bisa dipisahkan daripada hajinya. Kalau tidak ada orang mengerjakan haji, ya bulan haji tidak ada, tentunya tidak akan ada korban. Nih, tidak akan ada korban. Sedangkan orang yang berhaji pun ada yang disebut dengan korban. Sudah kita bahas di video sebelumnya. Inilah bahwasanya kesempurnaan korban itu ternyata tetap harus memahami dua huruf judul. Ini sampul bukunya ini. Kita pahami, kita maknai bahwa yang disebut ad-din, yang disebut agama adalah diri. Ini agamanya. Maka arti agama ada apa artinya? Keteraturan atau susunan. Susunan atau keteraturan. Susunan atau keteraturan. Ada yang menyebut undang-undang. Apa yang tersusun? Diri. Keteraturan atau susunan diri.
Seperti apa susunan diri kita? Daripada roh. Daripada roh berjalan. Asal muasal diri kita daripada roh menuju kepada yang disebut dengan alam semesta atau 4 unsur, disebut dengan tanah, barulah jadi jasad. Kemudian roh diproses masuk jadi nyawa. Inilah yang disebut dengan keteraturan atau susunan namanya. Kemudian setiap diri, karena diri ini jasad, nyawa, jadilah manusia atau makhluk. Setiap makhluk harus kembali ke asal. Nah, kembali. Ini disebut dengan Islam. Kembali disebut dengan Islam. Berserah diri. Jadi, bagaimana cara kembali? Yang pertama, bersaksi dahulu. Saksikan dahulu. Kayak nggak kita hendak pulih rumah asal kita, ada tahu alamatnya. Jadi makna daripada syahadat di sini adalah kita analogikan. Karena setiap diri adalah kembali bahasanya adalah Islam. Maka yang pertama, supaya awak boleh, yang pertama ketahui dahulu asal muasal pembentukan diri. Analoginya, orang hendak boleh ke asal itu harus tahu dahulu di mana rumahnya, alamat dirinya. Disebut dengan syahadat. Kemudian ketika ia sudah mengetahui dari mana asal dirinya, tentunya ia akan mudah kembali kepada asalnya. Maka apabila ia mengetahui dari mana asal dirinya, jangan pernah lupa kepada asal kejadiannya. Disebut dengan sholat. Kenapa kita mengerjakan sholat? Karena kita tahu bagaimana proses diri ini ada dan bagaimana proses diri ini diadakan hingga bagaimana cara kita ini ingin pulang. Sholatnya disebut dengan sholat. Maka sholat adalah mempertemukan diri kita kepada asal kita. Nah, di dalam perjalanan kehidupan, ketika kita sholat adalah mempertemukan diri kita kepada asal di mana kita berada. Datanglah perintah syaum. Kenapa ada perintah syaum yang disebut dengan puasa? Bahasa kita, kalau kita analogikan, seseorang yang sudah turun dari rumah, yang asalnya inya bulik, atau yang asalnya inya turun dari rumah dengan keadaan tenang, ya kan? Bila masih sarik-sarik, jangan naik ke rumah, dikunci orang lawah. Inilah yang disebut dengan puasa, menahan hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu. Kalau analoginya bagaimana? Ketika ia di rumah sarik-sarik, suruh bujau, jangan naik ke rumah lagi sebelum kawan dikendalikan hawa nafsu. Itu perintah. Jadi saum ini adalah perintah. Jangan kembali, jangan Islam dahulu, jangan kembali, jangan berserah diri kalau belum bisa mengendalikan diri. Itu maksudnya. Sucikan, bersihkan, tenangkan dahulu jiwa kita. Tenangkan dahulu. Ini maksudnya perintah. Kenapa ada perintah syaum di dalam Islam? Karena asalnya tadi penciptaan kita dalam keadaan ketenangan. Alastu birabbikum bala syahid. Benar engkau Tuhanku. Dalam keadaan tenang. Syahadat. Maka pesannya apa? Sholat. Kenapa sholat? Dimanapun
temui aku. Bagaimana menemuinya? Tuh, karena sholat, apapun yang kita pandang menemui asal kejadian yang kita pandang, inilah tuh makna hakikatnya. Maka muncullah syariat. Akhirnya syariatnya dengan 13 rukun akhirnya muncul di sini beritanya. Haji pun ada rukun, ya, kurban pun ada rukun. Nanti kita bahas di minggu berikutnya. Tapi kita pahamkan dulu kurban. Kita sempurnakan dulu niat kita berkorban dulu. Kita ingin berkorban di bulan akan datang. Kita sempurnakan dahulu itu. Kita pahami biar korban kita lebih sempurna lagi. Kemudian ini kita analogi di dalam perintah syaum ini, jangan bulik dahulu ke asal. Cepat awal bulik sebelum amarah kamu hilang. Tahani dulu situ dulu sampai benar-benar ada. Setelah itu apa? Ketika ia mengerjakan saum, ia kendalikan dirinya. Muncullah zakat. Di sini zakat terbagi. Ya kan? Bukankah Ramadan ditutup dengan zakat? Zakat pensucian yang disebut dengan zakat fitrah. Ya, disebut dengan zakat fitrah. Ini kita menganalogikan. Kita akan membuat suatu cerita, alur cerita hidup kita. Anggap aja kita ini sedang berada di alam rahim. Di alam rahim dipertunjukkan siapa sih yang menciptakan kita? Bagaimana Allah menciptakan kita, prosesnya? Daripada air dibentuklah batang tubuh, kulit dan daging. Dibentuk di sini. Di alam rahim ini kita sudah melihat, sudah berdakwaan, alastu birabbikum bala syahidna. Kemudian kita dilepas untuk beraktivitas. Dipindahlah kita. Di sini pun syarat kembalinya harus disebut dengan sholat. Jangan pernah lupakan asal kejadian diri kita. Kalau kita tidak pernah melupakan, baik dengan pandangan kita, pendengaran kita, dan perbuatan kita, kodrat kita, inilah maka kita mengenali asal kita tidak lupa akan bagaimana proses kita ada. Ini disebut dengan as-sholatu bi'aqazul mu'minin. Tentukah orang yang mengerjakan 13 rukun ini, ia bertemu, ia kembali pada asalnya? Itu jawabannya masing-masing. Artinya, maka makna sholat di sini adalah ia mengetahui dalam ia masih berada dalam persaksiannya. Ia tidak mengakui hidup, ia tidak mengakui dihidupkan. Kemudian perintahnya syaum. Kenapa diperintahkan syaum lagi? Karena yang bisa kembali kepada nur adalah orang yang suci, tidak membawa sifat amarah, tidak membawa nafsu serakah. Perintah saum itu sebenarnya kendalikanlah diri. Itu perintah saum. Ini syaratnya. Maka perintah saum adalah karena kita diciptakan diproses daripada apa yang roh yang sudah disucikan, maka ini adalah pensucian roh tadi. Dilaksanakanlah ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Maka tutuplah bulan Ramadan itu dengan zakat yang disebut dengan zakat fitrah. Kenapa dengan zakat fitrah? Karena niatnya pun adalah zakat badan. Ketika roh menjadi batang tubuh, maka bagaimana mensucikan batang tubuh adalah zahir, maka zakat pun adalah zahir, berupa apa yang menumbuh kembangkan batang tubuh itu. Makanya zakat fitrah adalah sumbernya makanan yang ia makan, makanan pokoknya. Ini mensucikan roh yang menjadi batang tubuhnya, atau disebut dengan jasadnya. Kembalilah sampai di angka 4, rukun yang keempat ini kita sudah kembali. Kita sudah suci. Muncullah yang kelima, sidang. Nih, sidang yang kelima.
sempurnakah hidup kita? Apakah selama hidup merasa ada keakuan atau kata? Nah, inilah rukun Islam, ada 5 yang terakhir disebut dengan haji. Maka bukti daripada hak dan jim ini adalah salah satunya yang waktu yang mendekat kita hadapi, ya kan, adalah dengan berkorban. Jadi korban itu adalah salah satu daripada kesempurnaan cara kita berserah diri. Makanya di haji ini disebutkan bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Sekarang kenapa di rukun haji ini dikatakan bagi yang mampu? Karena banyak manusia yang memang tidak mampu, baik secara hati, secara batin maupun secara zahir, banyak yang tidak mampu. Mengerjakan haji secara batin aja tidak mampu. Ada keakuan, itu kan tidak mampu. Kemudian memandang sesuatu yang berbeda dengan kita, kada bisa dikendalikan, itu kan mampu kan ya. Sekarang kalau kita sudah tahap pembelajaran, kita bedah huruf ini, adakah yang kada mampu? Penyempurnaan Islam itu bisakah kada mampu? Mustahil kada mampu. Inilah perintahnya, tutuplah ilmu sampai lianglah. Lianglah itu artinya sampai kita kiam, sampai akhir. Ya kan? Karena secara akal pikir kadang-kadang mustahil di liang lahat kita belajar, pasti kayak itu kan. Tapi bahasa menunjukkan liang lahat adalah sebuah kata sindiran yang bermakna bahwa menuntut ilmu itu sampai akhir napas kita, sampai akhir, sampai kita diletakkan itu. Maka ketika kita memahami bahwa haji hanya 2 huruf, hak dan jim tadi, salah satunya kita mengerjakan korban dalam bentuk adalah inilah yang disebut dengan makomnya ikhlas. Makanya sering orang bertanya, di dalam surat Al-Ikhlas itu tidak dijelaskan, bahkan tidak ada kalimat ikhlasnya. Itu banyak orang mempertanyakan. Kenapa? Karena ikhlas itu adalah la syautin la harfin, atau la harfin la sautin. Ikhlas itu tidak ada huruf, tidak ada suara. Itu makam ikhlas yang sebenar-benarnya ikhlas. Kada bisa aku ikhlas saja, ya kan? Kada bisa itu. Tapi kalau di dalam pembelajaran tersampaikan itu, tapi di dalam praktiknya kada tersampaikan lagi. Ketika sudah kita serahkan, ketika ini di debat, ketika ini kita tersenyum sudah, karena ini sudah pengamalan syariat. Tapi kalau di dalam pembelajaran seperti ini pasti disebutkan kan? Karena di dalam pembelajaran disebutkan itu. Maka sikap hukum amaliyahnya ikhlas, la harfin la syautin, tidak ada huruf, tidak ada suara. Ini kembali dalam kekuasaan. Apakah di korban ini ada tawafnya? Ya kan? Karena rukun haji ada tawafnya. Tawaf pun banyak. Ada tawaf ifadah, ada tawaf kudum, ada tawaf wadah. Banyak. Ini sebenarnya khusus dibahas di ibadah hajinya. Sekarang apakah di korban ada tawafnya? Sekarang di mana terjadi tawafnya? Ketika kita hendak mau korban, kita secara kada sadar ada tawafnya. Ketika kita hendak berkorban hadap dunia, ya kan? Lalu kita bertafakur, merenungi, itu tawaf sebenarnya. Ketika kita tafakur, berpikirlah kita, mulailah kita mengelilingi hati kita, itu tawaf. Membersihkan hati kita, mulailah, itu tawaf. Ketika kita ingin berkorban, disebut tawaf apa?
ya kan? Ada yang disebut dengan tawaf kudum, ada yang disebut dengan tawaf ifadah. Kemudian terakhir, ada yang disebut dengan tawaf wada. Ada tawaf pertemuan, ada tawaf perpisahan, ada tawaf sunat. Kita lebih rinci akan bahas di ibadah hajinya. Tapi kita akan cuplik, kita katakan di ibadah korban. Ada nggak ada tawaf? Ada, tapi tidak disebutkan. Di sinilah korban, karena kita berada di dalam kekuasaannya, sudah tawaf sebenarnya melakukan secara syariat. Tawaf pertemuannya di mana? Ketika kita keinginan ada berkorban, godaannya banyak, pemikiran banyak, kekhawatiran yang dimunculkan banyak, itu akan kita tahu, lakukan tawaf pertemuan. Sekarang ada yang disebut dengan tawaf wada, tawaf perpisahan. Nih, apa yang dimaksud dengan tawaf perpisahan? Kalau orang melakukan ibadah haji, tawaf wada ketika ia akan meninggalkan Ka'bah, meninggalkan kota Mekah. Ya, seharusnya kalau sudah meninggalkan kota Mekah, jangan berbulik lagi kayaknya. Kan beberapa penyakit berbulik pulangnya. Ya, karena sudah perpisahan. Apa maksud tawaf wada? Kalau kita pahami tawaf perpisahan berarti tak berbulik lagi. Karena perpisahan sudah. Berarti ada rujuknya, ada berbulik kembali. Nah sekarang apa kita pahami? Tawaf wada, tawaf perpisahan. Sekarang, kalau kita hendak berkorban, kita pikir dengan jiwa kita, dengan akal kita, masuklah ke dalam hati. Itu tawaf disebut dengan tawaf pertemuan, sehingga keluarlah duit. Wujud daripada tawaf pertemuan kita. Ketika kita sudah selesai mengerjakan sapi disembelih, ini tawaf wada, perpisahan. Artinya kita sudah batamuan, lawan duit batamuan dengan sapi. Nih syariatnya, jahilnya batamuan duit, batamuan dengan sapi. Itu syariatnya kita pandang. Ternyata ketika kita sudah tadi makan duit, disebut dengan pertemuan. Apa yang bertemu? Hati kita bertemu dalam kekuasaan. Pertemuan kita. Kemudian kalau kita sudah bertemu dalam kekuasaannya, ya, berarti perpisahan keluarlah kita nih dalam kekuasaannya lagi. Tawaf wada. Ya, tawaf wada. Maka apa maksudnya? Maka tawaf wada ketika kita sudah bertemu. Tawaf wada kita meninggalkan sesuatu yang buruk, kada memasukkan lagi ke dalam hati, kada ada lagi perkara dunia. Itu tawaf wada. Kita meninggalkan perkara dunia, kada hendak lagi membuat ke dalam hati, ke dalam Ka'bah. Itu maksud tawaf wada. Setelah aku mengenal Ka'bah, begitu mulianya, begitu sangat istimewa, kada ada artinya orang di luar sana. Itu maksudnya. Maka apa? Aku bila masuk ke Ka'bah ini melepas semua urusan dunia. Nang buruk-buruk itu tawaf wada. Jadi kita berjanji ketika tawaf wada itu kita sudah memahami, karena kita orang suci, kada hendak menggawi dosa lagi. Sama itu. Aku berlepas daripada urusan dunia. Itu tujuan tawaf wada. Kada memasukkan lagi sesuatu yang buruk ke dalam hati. Ini namanya mabrur. Orang mengerjakan haji karena dengan tawaf wada, ia berlepas dengan urusan dunia, tapi 40 hari hajanya. Tapi berdatang haji kan, 40 hari kada berusaha supaya mendapatkan haji mabrur. Sesudahnya hanya boleh berusaha karena dipahami hanya secara syariat. Karena tujuannya apa? Aku berlepas dari urusan dunia, kada mau lagi usahanya datang haji itu. Tapi selama 40 hari. Ya kan? Selama 40 hari. Padahal iba sudah datang haji selamanya, iba sudah berkorban selamanya. Hanifah. Kada aku akui lagi, aku yang mendapatkan hakikatnya. Jangan dipahami syariat. Bila dipahami syariat, dapat duit, nilai duitku. Tidak orang gaji lain juga, atau lain aku. Nah, diri seorang pun lain sudah. Maka apa? Ketika kita mendapatkan rezeki duit apapun kita ambil, tidak ada lagi keakuan di situ. Kalau ada rasa memiliki oleh aku, kalau ada keserahan lagi akan itu. Tuh, tawaf wada. Sama korban. Jadi bagaimana kita membersihkan diri? Karena
cuma 2 huruf, tapi 2 huruf jabarannya sangat luas nih. Syarat dan rukunnya belum lagi kita bahas. Ini masih panjang perjalanan kita masih. Nah, kita saksikan, kita yang sudah melaksanakan umrah, ada yang sudah melaksanakan haji. Bagaimana rasanya sebelum mengenal kha? Bagaimana rasanya sebelum mengenal huruf jim? Apakah umrah dan haji kita benar-benar sudah berada pada huruf ha atau berada pada huruf jim? Nah, mungkin ini yang kita bisa sampaikan kajian malam hari ini, yaitu kita akan menghadapi yang namanya bulan haji. Di dalam bulan haji ada yang memenuhi panggilan Allah, ia pergi ke tanah suci untuk melakukan ibadah haji. Kemudian ada yang tidak mendapatkan panggilan Allah atau belum, maka ia akan tetap melakukan yang disebut dengan korban haji. Cara mendekatkan diri berarti cara kembali, maka korban pun cara mendekatkan diri disebut dengan Islam. Semuanya sebelum ini kita laksanakan, inilah kita menguraikan bagaimana memahami huruf ha dan bagaimana memahami huruf jim. Jangan sekali-kali ketika huruf jim kita tidak memahaminya, maka sesungguhnya huruf jim yang tidak ada di dalam suratul Fatihah akan menjadi kunci neraka bagi orang-orang yang tidak memahami apa huruf jim itu yang sebenar-benarnya. Inilah sehingga kita bahas apa sih huruf jim yang sebenarnya, agar kita ketika melakukan amal ibadah yang berupa syariat, kita akan paham dan mengetahui makna sesungguhnya. Demikian kajian pada malam hari ini. Insya Allah pada minggu depan kita akan masuk kepada ini, masih ada syarat dan rukun kurban. Nanti akan kita bahas syarat dan rukun kurban. Malam hari ini kita memahami, kita mulai tawaf sebelum melaksanakan kurban. Kita tawaf dulu, kita bersihkan dulu. Karena sebagaimana haji pun dilaksanakan dengan tawaf, dan nanti ada wukufnya juga. Soalnya kita bahas di kajian minggu depan. Seperti biasa kita akan tanya jawab, namun sebelum tanya jawab maka kajian ini akan kita tutup terlebih dahulu. Setelah itu baru kita adakan tanya jawab, kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.